Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Rahmat Azri Ilham dengan NIM 123210029 dari program studi teknik sipil. Perkenalkan, nama saya Lara Helena Panjaitan dengan NIM 046 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Bobo Ruskanto dari Prodi Teknik Lautan NIM 123300014. Kenalkan, saya Ramadan Ataya Nugraha dengan NIM 134700013 dari Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Novitasari dari program studi Teknik Biomatika dengan NIM 123230018. Perkenalkan, nama saya Abner Katilik dari Prodi Teknik Kelautan dengan NIM akhir 26. Abid sini akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. Berikut presentasinya. Keterkaitan hukum Bernoulli pada kincir air sederhana. Kincir air adalah sebuah alat berbentuk lingkaran yang memanfaatkan energi dari aliran air dan mengubahnya menjadi energi mekanik dan memicu sebuah gerak pada poros kincir. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa peningkatan kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran air. Hal ini dapat memicu gerakan pada kincir air. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada banyak hal. Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang atau selang yang jaraknya dinyatakan dalam bentuk H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Bagaimana kincir air dapat berputar? Nah, beginilah prosesnya. Kincir air dapat berputar dikarenakan besarnya energi dan kecepatan pada aliran air yang mendorong kincir hingga dapat berputar. Apabila energi dan kecepatan air tergolong rendah, maka kincir air akan sangat sulit untuk berputar. Nah, berikut untuk alat dan bahannya dalam pembuatan kincir air ini. Yang pertama, untuk alat ada lem tembak, pisau, gunting, penggaris, alat tulis, dan cutter. Buat bahannya itu sendiri ada stik es krim, lem bakar, atau isi lem tembak. Yang ketiga sendok puding, keempat selang, botol plastik, nampan, sumpit, dan tutup botol. Berikut inilah alat dan bahannya. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan. Siapkan alat dan bahan berupa stik es krim, 11 sendok puding, botol plastik, lem tembak, pisau, gunting, dan nampan. B. Kemudian potong 2 buah stik es krim menjadi 2. Kemudian sambungkan dengan stik es krim berbentuk segitiga sama kaki menggunakan lem. C. Lubangi 1 buah tutup botol di bagian tengah, lalu gunting sendok puding 11 buah. Kemudian tempelkan sendok puding yang telah digunting pada tutup botol yang sudah dilubangi. D. Masukkan sumpit sebagai poros putar kincir, kemudian satukan dengan kedua buah segitiga sama kaki yang telah dibuat. Gunting bagian atas botol plastik dengan ukuran 10 cm, lalu lubangi bagian bawah untuk meletakkan selang. F. Gunakan selang sepanjang 5 cm, lalu tancapkan pada lubang yang sudah dibuat pada botol plastik dan beri lem. G. Buatlah kerangka seperti tower menggunakan stik es krim. H. Letakkan botol plastik di atas tower. I. Susun sesuai urutan. J. Botol plastik diisi air sampai penuh, kincir air sederhana siap digunakan. Nah, ini berikut hasil dari percobaan kami, dan berikut inilah video hasil dari alat percobaan kami. Hukum Bernoulli melibatkan kecepatan, tinggi, dan tekanan dari suatu fluida. Jika dilihat dari gambar, terdapat perbedaan dari luas penampang, tekanan fluida, ketinggian fluida, kecepatan fluida dari kedua sisi.
Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada PPT berikut. Apabila diadakan, fluida tidak termampatkan sehingga alirannya merupakan sebuah garis streamline, maka volumenya mengalir akan sama pada satu sisi dengan sisi lainnya, sehingga berlaku rumus berikut, yaitu rho 1 ditambah 1/2 rho V1 pangkat 2 sama dengan rho 2 ditambah 1/2 rho V2 pangkat 2, sehingga dapat diturunkan menjadi V2 sama dengan akar 2GH. Kelemahan dalam pengaplikasian kincir air dengan sumber air dari atas kincir atau overshoot. Terdapat beberapa kelemahan seperti berikut. Membutuhkan ruang yang luas untuk pengaplikasiannya. Daya yang dihasilkan kurang efektif karena relatif kecil dibandingkan dengan kincir model lainnya. Tidak dapat diterapkan untuk mesin dengan putaran yang tinggi. Solusi yang dapat kami ajukan untuk tugas praktikum kali ini adalah dalam besarnya jari-jari dan besarnya sudut antar sudut kincir berdasarkan hasil yang kami peroleh. Setiap perbedaan panjang jari-jari dan besarnya sudut akan mempengaruhi besarnya momen gaya dan banyaknya putaran kincir per menitnya, sehingga mengakibatkan perbedaan kecepatan sudut pula. Pada akhirnya akan mempengaruhi daya input dan daya output pada kincir air.